Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Paul dan Ibu Kasih yang sudah memberikan persiapan kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, biarlah kami akan memberikan hati kami untuk-Mu ya Bapa, seperti pujian ini, sehingga kami semakin diberkati Tuhan. Terlebih firman yang hari ini kami dengar, berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, supaya berkat firman hari ini tidak lalu begitu saja, tetapi firman ini akan mendewasakan kami, akan membuat kami semakin takut dan gentar akan Engkau, akan membuat kami semakin mengerti apa yang harus kami persembahkan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, dan Tuhan pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahan hamba-Mu, dalam segala keterbatasan hamba-Mu, supaya berita firman ini menjadi berita yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Apa kabar saudara? Ya, saya percaya saudara semua pasti diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudara, kita kembali melanjutkan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul ini luar biasa sekali saudara. Dan kita tiba pada saat ini pada pasal yang kelima, yaitu kita akan melihat tentang Ananias dan Safira. Mungkin saudara melihat nas ini dan membacanya menjadi satu hal yang bisa memberkati dan juga bisa membuat kengerian bagi kita. Namun kita belajar, kalau kita melihat ayat ini saudara, gereja mula-mula yang luar biasa itu ternyata pada pasal ini ada tantangan, ada hal yang terjadi di dalam gereja. Ternyata tantangan gereja mula-mula ini bukan hanya di luar gereja, tetapi juga di dalam gereja. Kalau saudara melihat minggu yang lalu, bagaimana gereja mula-mula ini sudah membuktikan satu gereja yang jemaatnya rukun guyup sehati sepikir. Kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, itu sangat luar biasa, menunjukkan kesejatian hubungan hidup Kristen yang luar biasa. Namun hari ini saudara, kita melihat ada sesuatu terjadi di dalam gereja mula-mula itu, sehingga judulnya kertas putih yang ternoda. Wah, kertas putih yang ternoda itu judulnya. Mengapa saudara? Yaitu kayak ambil dari kisah ini, ketika gereja mula-mula ini dalam kehidupannya sangat baik, ternyata realitasnya ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam gereja sendiri. Nah, di sini ada yang diceritakan, yaitu tentang peranan Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kisah di sini mengisahkan tentang Ananias dan Safira. Ini sebenarnya mereka adalah jemaat di gereja mula-mula itu. Nah, Ananias itu memiliki arti yang sangat baik, yaitu Allah telah memberikan, atau Allah Rahmani. Wah, itu ya, Ananias itu indah sekali namanya. Artinya Allah telah memberikan atau Allah Rahmani. Itu beda dengan jauh, jalan tua, beda itu ya. Jauh sekali artinya itu ya. Nah, sedangkan Safira itu menarik. Jadi kalau diartikan seorang wanita, Safira ini adalah cantik atau yang jelita. Berarti cantik jelita, itu ya. Itu namanya Safira. Ya, jadi kalau anak-anak muda pernah dengar lagu Safira, Safira, nah itu kira-kira dia baca kitab ini kalau nggak salah. Ya, itu ya. Karena cantik dan jelita. Nah, rupanya ini menarik sekali. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita melihat Ananias dan Safira ini, ada satu hal di mana mereka mendustai Roh Kudus. Ini yang paling berat. Kalau saudara belajar tentang Roh Kudus, itu adalah kesatuan dari Tritunggal, dan itu sendiri adalah Allah sendiri. Dari kisah ini saudara, kita bisa melihat bagaimana sebagai orang Kristen kita bisa memiliki tentang ketulusan di dalam memberi kepada Tuhan. Yang pertama, coba kita lihat sejauh mana
firman Tuhan itu mengubah hidup seseorang. Kalau saudara melihat ayat 1 sampai yang ketiga, walaupun tadi Pak Hardi sudah membaca, coba kita lihat, perhatikan firman Tuhan hari ini. Ayat 1 sampai ketiga, ada seorang lain yang bernama Ananias. Kata ini sambungan dari kata kemarin. Ada orang lain sebelumnya itu, ada seorang bernama Yusuf Barnabas. Ya, dia orang yang sangat baik juga. Nah, lalu dilanjutkan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil dari penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Kalau kita melihat di sini, saudara, sejauh mana firman Tuhan itu mengubah hidup seseorang. Kalau kita melihat di sini, Ananias sebagai anggota jemaat mula-mula, pasti dia terlibat aktif dalam persekutuan itu. Kalau saudara melihat pasal sebelumnya, bagaimana gereja mula-mula itu punya persekutuan doa yang bagus, punya kesehatian sepikir. Bahkan tiap-tiap hari mereka berada di rumah ibadah untuk membahas firman Tuhan. Sapira, Ananias dan Sapira, saya percaya bukan orang biasa, tetapi dia orang yang pasti terlibat aktif dalam pelayanan di gereja mula-mula itu. Nah, kalau kita melihat di sini, firman Tuhan mengatakan ternyata Ananias dan Sapira ini ada satu hal yang dilakukan sehingga mereka mendapatkan satu hukuman, yaitu mereka mendustai Roh Kudus. Di hadapan Petrus, mereka akhirnya dihukum dengan meninggal. Nah, artinya saudara, ketika kita melihat di sini, Tuhan yang Maha Kudus itu, Tuhan yang luar biasa itu, tidak mau ditipu, tidak mau dibohongi. Memang Ananias dan Sapira ini memiliki niat yang baik untuk mempersembahkan dari hasil penjualan tanahnya kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan dalam persekutuan di gereja mula-mula itu. Mereka membawa hasil penjualan itu di hadapan Rasul, di depan kaki Rasul. Namun ada hal yang menarik, bagaimana Petrus berkata, Ananias dan Sapira, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah ini? Artinya saudara, bahwa mereka itu memiliki motivasi yang keliru ketika dalam memberi. Mereka mengatakan bahwa tanah yang dibeli itu dengan harga yang sekian, semuanya dipersembahkan. Tetapi itu mereka berbohong, bahwa tidak semuanya, hanya sebagian. Yang sebagian ditahan. Persoalannya adalah di situ. Kemungkinan mereka juga, Ananias dan Sapira ini, memberikan persembahan menganggap enteng Allah. Udahlah, Allah tidak tahu ini mungkin ya, tetapi saya akan mendapatkan nama ketika saya memberikan persembahan ini. Saya akan mendapatkan pujian seperti Yusuf Barnabas, sehingga dia ikut ambil bagian dalam memberi itu. Dia ngomongnya kepada Petrus adalah semuanya, ngomongnya kepada jemaat semuanya. Mungkin dia pamer, nih saya jual tanah nih, semuanya tak berikan buat Tuhan, padahal separuhnya ditahan. Dan rupanya itulah yang menjadi persoalan, bahwa Ananias dan Sapira ini tidak jujur. Ananias dan Sapira ini hanya mencari sensasi supaya dia dianggap sebagai orang yang juga memberi. Mereka mencari penghormatan di dalam memberi ini. Mereka mencuri kemuliaan di dalam memberi ini.
Sehingga Petrus mengatakan, Ananias, mengapa engkau berdusta, engkau mendustai Roh Kudus? Kata ini sangat penting. Sebenarnya mereka punya komitmen yang luar biasa untuk menyenangkan Tuhan. Mereka punya nasar. Nah, nasar inilah yang akhirnya tidak ditepati oleh Ananias dan Sapphira. Dan itulah yang dikatakan Ananias dan Sapphira ini mendustai Roh Kudus, bukan mendustai Petrus sebagai alatnya. Sekalipun Petrus mengetahui apa yang diperbuatannya itu tidak benar. Banyak anak-anak Tuhan bernasar, Tuhan, nanti kalau saya sembuh dari sakit, saya setia. Sembuh, setianya kurang, ya seminggu saja ya. Tuhan, kalau usaha saya diberkati, saya bernasar, saya setia. Tapi ketikanya usaha diberkati, malah lupa ya, tidak setia. Nah, ini sama halnya kita mendustai Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi dalam diri Ananias dan Sapphira. Oleh karena itu, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri mereka. Coba saudara lihat ayat keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi kata ini harus menjadi satu yang kita garis bawahi. Engkau mendustai Allah. Memang ada hukuman yang langsung, tetapi ada hukuman dengan Allah itu ya tidak diberikan secara langsung. Nah, Ananias ini langsung ketika dia melakukan itu, dia langsung mendapat hukuman, dan hukumannya sangat mengerikan sekali, yaitu dia meninggal di tempat. Nah, ini mungkin ketika saya membaca ini, wah ini ngeri juga ya. Mungkin ini ayat yang kita nggak sukai ya. Kadang kita itu kan Tuhan maklum lah ya gitu ya. Kalau kita sedang banyak uang tidak bisa memberikan per bulan kan kita berkata Tuhan maklum, anak saya masih sekolah kan gitu kan, maklum lah Tuhan kan gitu kan. Dan kadang tidak terjadi sesuatu dalam diri kita. Tetapi Ananias ini mengalami sesuatu karena dia sudah berjanji kepada Tuhan tetapi tidak menepati. Apakah Ananias dan Sapphira ini adalah seorang yang rela? Nah, tentunya tidak. Karena Petrus mengatakan kalau seandainya tanah itu nggak dijual juga itu milikmu, dan juga nggak ada kewajiban untuk kamu memberikan hasil penjualannya itu semuanya kepada rumah Tuhan. Nggak ada kewajiban. Namun engkau telah berjanji, engkau telah sesumbar ya. Mungkin dia cerita pada temannya, weh besok kalau tanahku laku hasilnya tak kasih Tuhan semua ya. Besok kalau tanahku laku, wah, doakan, pakai doakan lagi, doakan ya, nanti kalau laku semuanya buat Tuhan gitu. Laku bener. Tetapi setelah mendapat uang yang mungkin begitu banyak, dia memberikan separuh. Dan disitulah dia katakan ketidakikhlasannya mencari pengorbatannya. Disitulah yang membuat Tuhan marah. Itu sama halnya mendustai Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu saya bersama keluarga itu lihat nonton film, ya itu saya rekomendasi ya, ya ngeri-ngeri sedap. Itu film Kristen itu saudara. Ya, jadi ada orang itu ketika ada pendetanya lewat, padahal dia sedang bermusuhan itu, istri itu gak cocok itu. Kan supaya di Bapak Pendeta baik, dia langsung gak ada. Amang Pendeta, waduh, luar biasa Bapak begitu mesra sudah tua. Oh iya. Setelah pendetanya lewat berantem lagi. Nah, manusia bisa dibohongi, tetapi Tuhan tidak dibohongi. Nah, ceritanya dia berpura-pura ingin bercerai, tapi akhirnya mereka mau bercerai tenang. Ya, itu ya. Jadi ketika saya bilang di sini, ini luar biasa. Bagaimana Ananias dan Sapphira ini melakukan satu dusta, yang dusta itu sendiri dilakukan, nasarnya itu dilakukan untuk Tuhan. Dan disitulah
sama halnya mendustai Roh Kudus. Apakah Ananias dan Safira itu mengenal firman? Mengenal. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, firman tidak mampu mengubahnya. Firman tidak mampu membuatnya takut terhadap Tuhan. Firman hanya di dalam pikirannya, tetapi tidak bisa mengubah hatinya, tidak bisa membuat pandangannya seperti Allah. Nah, itu banyak terjadi. Banyak orang Kristen hanya membuat pikirannya dipenuhi firman Tuhan, tetapi hatinya tidak, bahkan tidak mengalir kepada kehidupannya. Sehingga inilah Ananias dan Safira ini menjadi satu contoh yang baik. Kebersamaan mereka setiap hari dalam rumah Tuhan ternyata tidak bisa membuat Ananias dan Safira ini diubah. Dia masih mencari kemuliaan untuk manusia. Dia masih mencari, pengen, wah itu Yusuf dipuja, wah saya pengen seperti Yusuf. Wah itu si A dipuja karena pemberiannya, saya kepengen. Tetapi hatinya belum sanggup melakukan seperti Yusuf Barnabas. Jadi yang pertama, apakah firman itu mengubah kehidupan kita sehingga kita takut? Ya, manusia bisa dibohongi, tetapi Allah tidak pernah bisa dibohongi. Lalu yang kedua, dalam cerita ini mengajarkan kita supaya jangan mendustai Roh Kudus. Coba kita lihat ayat yang kelima. Tapi kita melihat ayat ke-6 saja, ke-6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Kompak ya. Ya, nanti kalau kamu ditanya, kamu jawabnya sama dengan saya ya. Nah, jadi kedua suami istri ini sama-sama apa? Berbohong. Nah, makanya ayat yang ke-8, ayat yang 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu lebrahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkan di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat itu dan semua orang yang mendengarkannya. Yang kedua, mengajarkan kita untuk tidak mendustai Roh Kudus. Banyak anak-anak Tuhan ketika mengambil keputusan, ya, kadang bukan didorong oleh karena ingin diubah hidupnya, karena didorong oleh perasaannya. Sehingga ketika nyanyi dia nangis di depan, aku bertobat ya. Hari Seninnya lupa ya, itu namanya Pak D sering katakan tobat tomat. Hari ini bertobat, besok umat. Nah itu ya seringkali terjadi begitu ya. Padahal sudah nangis di depan itu, ingin mengubah hidupnya, ingin mengubah semuanya, tetapi jatuh dalam lubang yang sama. Mendustai Roh Kudus itu sama halnya menyakiti Tuhan. Saya ketika merenungkan ini terus terang, memang mengapa kok Tuhan begitu seolah begitu jahatnya? Hanya seperti itu Ananias dan Safira itu harus meninggal. Hanya seperti itu, mau sama juga memberi kok. Mungkin kalau separuhnya, kalau harganya 1 M, 500 M dipersembahkan sudah besar kok itu. Tetapi kenapa? Walaupun sudah memberi, tetapi tetap saja putus nyawanya. Saya merenungkan ini, wah ini jangan-jangan kalau saya khotbahkan nanti ngeri malah gak pada memberi nih. Gitu ya. Ya malah gak ada komitmen untuk daripada nggak usah salah gitu ya. Dan rupanya ketika saya melihat di sini bahwa pada waktu itu kan Roh Kudus masih bekerja dengan luar biasa, saudara ya. Roh Kudus
pada saat itu sedang membuktikan umatnya bahwa ketika seorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dia sudah tidak lagi memberi bukan karena untuk kemuliaan dirinya, dia memberi karena dia mengasihi Tuhan. Sebagai Tuhan pemberi, berapapun yang kita persembahkan buat Tuhan itu bukan karena kita ingin mendapatkan pujian. Wah, dia loh orang hebat loh, gara-gara dia gereja itu bangun, uangnya dari dia, gara-gara dia gereja itu luar biasa loh, dia bisa ini bisa itu dengan uangnya. Bukan itu yang dimaksud Tuhan, tetapi karena kasihnya dia ingin memberi yang terbaik. Dia tidak mau sebenarnya Tuhan tidak mau gerejanya itu terbengkalai, tetapi gereja itu betul-betul ingin di hadapan Tuhan itu mulia, sehingga mereka berduyun-duyun untuk memberikan yang terbaik, karena bukan karena untuk mencari nama, tetapi untuk membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pemberian yang kita berikan kan nggak seberapa ya, apa yang nanti akan kita dapat. Nah, rupanya Ananias dan Sapphira ini salah dalam berprinsip memberi seperti itu. Rupanya Ananias dan Sapphira ini tidak pernah mengingat itu, sehingga di sini kita bisa belajar bagaimana jangan pernah kita mendustai Allah. Ya, saya sering katakan orang-orang Asia ini tidak takut berbuat dosa, cuma takut kalau dia ketahuan berbuat dosa, itu saja. Ya, Sami mawon ya. Ya, tidak takut berbuat dosa, cuma takut kalau ketahuan dosanya itu diketahui, itu aja. Nah, oleh karena itu ketika kita belajar di sini, ini loh kebenaran ini loh yang harus kita lakukan. Mengapa mereka sampai seperti itu? Karena Tuhan ingin sedang membangun satu generasi yang betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga persekutuan itu tidak tercemar oleh 1-2 orang yang bersikap tidak baik. Kalau seandainya Ananias dan Sapphira ini tidak segera Tuhan singkirkan dari persekutuan itu, dia akan merusak kertas putih itu, akhirnya menjadi banyak coreng, banyak hitam. Karena pasti dia akan menceritakan, kemarin memberi, walaupun tapi dia gak jujur loh. Gak apa-apa, saya ikut seperti Sapphira, saya ikut seperti Ananias, sehingga kemurnian gereja yang menjadi percontohan Tuhan itu, yang disebut dengan gereja mula-mula itu, nggak terjadi. Oleh karena Tuhan katakan ya, daripada kamu mencemari hal-hal ini, lebih baik kamu disingkirkan. Karena di dalam itu masih banyak orang-orang yang memiliki hati yang nurani, yang murni, yang untuk Tuhan. Jangan sampai Ananias dan Sapphira ini menjadi racun seperti ragi, sekalipun sedikit itu bisa memamirkan banyak orang, banyak tape atau singkong ya, atau banyak adonan, kan begitu. Ragi itu kecil sekali, makanya Tuhan sudah mengatakan jangan ya mengikuti ragi orang Farisi. Sedikit dia, tapi mempengaruhinya luar biasa, sehingga ketulusan seseorang itu tercemar. Itulah yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu, ketika dia mengatakan itu. Ya, Petrus seolah penuh kuasa ya. Wah, saya ngeri ya ketika melihat Petrus seperti itu. Wah, ngeri banget ya. Wah, jangan dekat Petrus, wah nanti mati ya gitu ya. Tapi memang akhirnya membangun ketakutan. Ada 2 kata di situ, semua orang itu takut. Lalu ayat yang ke-6, ayat yang ke-11, semua orang itu takut. Mengapa mereka takut? Akhirnya mereka mengerti bahwa kalau saya berbuat dosa, sangat luar biasa hukumannya. Sehingga kelompok itu mengatakan takut bukan berarti takut kepada Tuhan kalau dihukum, takut bukan takut kepada Petrus kalau dihukum, takut bukan takut terhadap apapun yang benar, tapi mereka takut untuk melakukan perbuatan dosa. Supaya apa? Kemurnian persekutuan ini, kasihnya yang sudah baik, hubungannya yang sudah baik, doanya yang sudah baik, pembelajaran Alkitabnya yang sudah berjalan dengan baik, akhirnya tidak tercemar oleh beberapa orang yang tidak punya komitmen, yang hanya ingin menjadi penghambat pertumbuhan dari iman jemaat Tuhan. Jadi ini yang luar biasa. Walaupun memang dalam kisah-kisah perjanjian lama itu ada yang dihukum langsung, umpamanya Elisa itu kan buta ya. Ya, Elisa itu buta, disorai anak-anak, si buta gitu. Langsung dia
dihukum ya yang nyorai itu, langsung makan apa, beruang ya, langsung dihabisi gitu ya, 42 orang gara-gara ngonek-ngonek Elisa gitu ya. Demikian juga Harun banyak pada waktu Musa sudah menghadap Tuhan ya, berdoa di gunung Sinai lalu turun, Harun itu membuat patung emas. Wah, Tuhan langsung marah ya, langsung marah. Lalu muncullah 7 hari pengungsian. Nah, mungkin itu kayak COVID seperti itu ya, 7 hari pengungsian. Dia dihukum oleh Musa. Akhirnya walaupun Musa sudah ngomong janganlah dihukum lah, kasihan, tidak, karena dia sudah melakukan tindakan yang tidak baik kepada hambaku Musa, sehingga dia dihukum langsung sampai 7 hari. Nah, itu hukuman secara langsung. Memang dalam perjanjian lama juga ada hukuman yang secara langsung. Tetapi kalau seandainya mungkin kita semua melakukan tindakan yang tidak baik, kalau sekarang tidak dihukum, itu sangat luar biasa. Mungkin Tuhan ingin memurnikan kita lebih lagi, untuk kita mawas diri, untuk lebih lagi, supaya kita berhati-hati. Namun sudah dipastikan setiap dosa yang kita lakukan pasti berakibat sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Itu saja. Lalu yang terakhir, saudara, ketika saya melihat di sini, yang ketiga itu mengajarkan untuk kita sebagai umat Tuhan untuk memberikan dengan motivasi yang benar. Memberikan dengan motivasi yang benar. Kata motivasi yang benar ini berarti kita memberikan, memang kita ingin memberikan, bukan karena ada embel yang lain supaya saya dapat ini, dapat itu dan sebagainya, tidak. Tetapi memang pure, tulus. Jadi dalam kisah ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Ananias ini mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika saya merenungkan ini, kenapa toh Lukas menulis seperti ini juga ditulis, ya, malah mengerikan gitu. Tapi dari cerita ini sebenarnya ada satu hal yang bisa kita dapatkan. Selama kita menjadi orang Kristen, lakukanlah segala pelayanan, segala apapun dengan tulus, karena upahnya nyata. Kalau kita nggak tulus, itu ya sia-sia ya. Ya, bahkan seringkali waktu kita katakan kalau memang susah tidur di rumah, ke gereja lah, pasti bisa tidur, kan gitu ya. Ya, pasti ke gereja lah ya, pasti bisa tidur, dijamin lah, gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita imbangi, wah saya sudah gereja masuk tidur ya. Nah, lalu belajarlah tulus. Ketika kita sudah ke gereja, kita membuang waktu banyak, kita membuang waktu tenaga yang banyak. Tapi kalau kita nggak disertai dengan sikap yang tulus, akhirnya menjadi sia-sia. Jadi berjuanglah untuk terus menjadi orang yang tulus dalam memberi untuk Tuhan, memberi dengan motivasi yang sangat tulus. Ya, seahli apapun, kalau kita nggak tulus, pasti kita tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Jadi Ananias dan Sapphira ini mengajarkan kita supaya hendaklah kita sebagai orang-orang percaya memberikan sesuatu dengan tulus, bukan besar atau kecilnya. Kalau memang kita mendapatkan berkat yang besar, ya berikanlah sesuatu sesuai dengan ukuran yang Tuhan ukurkan kepada kita, dan nilainya, ketulusan itu sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu disinilah kita belajar untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memang kita tulus. Ya, kalau kita tulus itu kita nggak akan terpengaruh dengan segala apapun. Ya kalau memang kita memberi dan orang kagum dengan kita, ya mungkin itu menjadi berkat buat mereka. Tetapi kita sangat tulus memberikannya, bukan karena embel-embel. Dan orang yang memberi dengan tulus akan lebih mendapat penghormatan dibanding orang yang memberi untuk mencari penghormatan. Dia bukan malah mendapat penghormatan, dia akan mendapat cibiran. Jadi kita belajar dari Ana dan Sapphira ini, yang motivasinya ketika memberi ingin mendapatkan satu sanjungan, malah akhirnya tidak mendapat sanjungan, malah mendapat apa? Kematian. Yusuf, ya ini yang juga berperan waktu itu memakamkan Yesus ya, memang orang yang tulus dan akhirnya menjadi orang yang dihormati karena pemberiannya. Jadi ini menarik sekali saudara, kalau kita bisa belajar hari ini, jangan takut
untuk kita bisa belajar tulus. Orang yang mandiri itu pasti ketika ikut Yesus dia akan tulus dan dia tidak akan terpengaruh. Dari pelajaran ini juga kita mendapat betapa pentingnya kesepakatan hati dari seorang suami istri. Itu penting sekali. Ya, walaupun dalam orang berkata kalau suami itu takut kalau istrinya galak gitu ya. Tapi kalau istri itu takut kalau suaminya miskin ya. Makanya kalau pengen suaminya berbunga-bunga ya kasihlah bunga bank kan, ya. Berbunga-bunga. Nah, katanya begitu. Tapi saudara, ketika kita melihat di sini, ketulusan itu menjadi satu motivasi yang baik. Jadi melalui Ananias dan Safira ini, mari kita belajar yang pertama, sejauh mana firman itu mengubah kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang belajar firman dari lepas hari, firman itu betul-betul mengubah kita. Lalu yang kedua, mengajak kita untuk tidak mendustai Roh Kudus, untuk tidak berbohong dengan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, mengajarkan kita untuk memberi dengan motivasi yang benar. Jadi tiga hal ini kiranya menginspirasi di dalam hal ini bahwa Tuhan sangat diberkati ketika kita memiliki sikap ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.